Penabur. Selamat berjumpa dalam podcast BPK Penabur Bandung. Episode ke-12 ini merupakan episode terakhir di tahun ajaran 2020-2021. Berharap episode-episode selanjutnya di tahun ajaran mendatang dapat hadir dengan lebih baik lagi. Untuk itu, kami merindukan penabur bersedia mengisi survei yang linknya akan kami tuliskan di kolom deskripsi ya. Nah, tanpa panjang lebar lagi, episode ke-12 ini merupakan artikel dari EN dengan judul Filosofi Sebuah Kipas Kuning yang Patah. Selamat mendengarkan. Entah sudah sejak berapa tahun yang lalu, sebuah kipas berwarna kuning sudah menjadi penghuni tetap meja kerjaku di kantor. Sebuah kipas, tanda terima kasih dari pernikahan yang bahkan sudah tidak lagi kuingat dari siapa. Sebuah kipas kuning yang tampak biasa saja dan hadir karena rasa gerah yang kerap kali menggangguku dikala alat penyejuk di ruanganku rusak. Sebuah kipas kuning yang salah satu tangkainya telah patah, entah karena umur atau karena terlalu sering digunakan, dan hanya diikat menggunakan karet gelang agar dapat tetap digunakan bila cuaca panas. Ya, walaupun kipas tersebut sudah tidak dapat terbuka lebar lagi, tapi rasanya sayang bila dibuang begitu saja. Ya, kira-kira begitulah pemikiranku saat itu. Kipas kuning yang tidak sempurna itulah yang tidak pernah kuduga akan membawa sebuah pelajaran berharga dari percakapan santai yang diselingi tawa dengan seorang sahabat. Di masa pandemi ini, seperti biasanya, Satgas COVID di kantor berkeliling untuk menawarkan vitamin dan mengecek kondisi kesehatan kami yang masuk pada hari itu. Dan salah seorang Satgas COVID kantor menghampiri mejaku. Setelah selesai melakukan prosedur pengecekan, sampailah kami pada pembicaraan ringan yang berawal dari sebuah kipas kuning patah yang sebenarnya sudah jarang digunakan karena beberapa hari belakangan ini cuaca hujan dan berangin. Masih terekam jelas dalam ingatanku candaan kami pagi itu. Sambil memperhatikan kipas kuning itu, dia berkata intinya sih seperti ini. "Ci, kenapa kipas ini masih Cici simpan? Ci, jangan pernah memaksakan untuk mempertahankan apa yang jelas-jelas sudah tidak bisa kita pertahankan. Ya memang sih melepaskan itu berat, tapi ada kalanya lebih baik kita melepaskan daripada memaksakan untuk mempertahankan. Dan lihat ini, kipas ini kan hanya diikat oleh karet gelang yang bila dimakan usia akan jadi rapuh. Lalu terus-menerus diikat lagi dengan karet gelang yang sama. Ya, ini mah nampak seperti terlalu memaksakan." Pada saat itu, reaksiku hanya tertawa-tawa menanggapi celetukannya itu dengan candaan. Ketika jam kerja telah berakhir, aku menyempatkan mengambil kipas kuning yang telah patah itu sebelum pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, sambil memandangi kipas kuning tersebut, aku termenung memikirkan celetukan ringan yang menurutku sangat dalam maknanya. Memang benar, dan tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hidup manusia akan selalu dihadapkan dengan permasalahan hidup yang tidak jarang akan meninggalkan luka atau akar pahit dalam hati. Seringkali kita berucap bahwa kita telah move on dan telah membuka lembaran baru, tetapi hanya sebatas ucapan di bibir saja. Sedangkan di dalam hati, ya bila kita mau jujur dengan hati, seringkali kita masih menyimpan luka dan semua kepahitan itu dalam hati. Maka tak jarang akar pahit itu akan mempengaruhi kehidupan kita karena bisa jadi membuat kita ragu untuk melangkah maju dan hanya akan menjadi batu sandungan dalam hidup ini. Mengutip perkataan, memang berat untuk melepaskan, tetapi ada kalanya lebih baik untuk melepaskannya daripada memaksakan untuk mempertahankan. Membuatku jadi berpikir bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, pasti banyak orang yang datang dan pergi, yang tentunya akan mengukir cerita tersendiri dalam hidup. Ada yang mengukir tawa dan bahagia, namun ada juga yang sebaliknya, mengukir luka dan air mata. Aku jadi berpikir, tak jarang kita sebagai manusia nampak nyaman berkubang dalam kesedihan dengan memilih untuk mempertahankan orang yang hanya
mengukir luka dan air mata di kehidupan ini. Kita seolah berat dan tidak rela untuk melepaskannya. Ya, alih-alih ingin merasakan kebahagiaan karena dapat melepaskan dan membiarkan orang tersebut pergi, justru yang timbul adalah perasaan takut tidak merasakan kebahagiaan. Kalau saja kita pikir dengan tenang dan kepala dingin, sebetulnya kita akan lebih bahagia setelah kita melepaskan orang tersebut. Ibarat luka teriris pisau, kita akan merasakan perih dan sakit, bahkan tidak jarang kita meneteskan air mata. Tetapi, seiring berjalannya waktu, semua luka dan kesedihan itu akan perlahan menghilang dengan sendirinya. Di saat itulah, kita dapat merasakan sukacita kembali dalam hidup kita. Ada satu lagi yang mau kubahas di sini dari kutipan kalimat. Lihat ini, kipas ini hanya diikat oleh karet gelang yang bila dimakan usia akan menjadi rapuh. Lalu diikat lagi terus-menerus dengan karet gelang yang sama. Ini seperti terlalu memaksakan. Nah, aku jadi teringat begitu banyaknya quotes sampai dengan gambar tentang pura-pura bahagia untuk menutupi kesedihan. Terkadang aku pribadi merasa begitulah dunia ini menuntut manusia dalam bersikap. Seringkali musibah ataupun kesedihan orang lain itu hanyalah menjadi sebuah topik gibah bagi kebanyakan orang. Sehingga tidak jarang hal itu membuat kita lebih memilih menyimpan segala kepedihan hati kita dan berusaha terlihat bahagia agar tidak menjadi bahan gibahan orang. Terkadang hal ini membuatku berpikir, apakah sebegitu menyedihkannya dunia ini sehingga banyak orang yang tumpul hati nuraninya? Atau sedang hal itukah tingkat keimanan manusia yang mengakibatkan sulitnya untuk pasrah dan berserah dan menjauhkan diri dari prasangka buruk terhadap sesamanya? Apapun alasannya, emosi itu harus diungkapkan, baik lewat curahan hati ataupun lewat air mata dan doa. Menyimpan emosi berlarut dalam hati dan berusaha melupakannya bukanlah sebuah jalan keluar yang terbaik, karena emosi yang dipendam itu sifatnya destruktif. Emosi itu tanpa kita sadari hanya akan merusak kita secara perlahan, dan bila dibiarkan berlarut akan menyebabkan stres dan depresi. Jadi, sama seperti karet gelang yang diikatkan pada kipas itu, suatu hari ia akan rapuh karena waktu, ditambah lagi dengan karet gelang yang baru. Ya, kipas itu seolah nampak kuat dan bisa digunakan kembali, namun sebetulnya tekanan dari karet gelang yang saling mengikat itu hanya akan menekan kipas dengan lebih kuat dan lama-kelamaan hanya akan membuat kipas tersebut semakin menjadi rusak. Sebuah candaan ringan tentang kipas kuning yang patah itu ternyata memberikanku pelajaran dan pemahaman berharga tentang hidup. Ya, memang benar, manusia itu diciptakan untuk tidak pernah berhenti belajar. Kisah hari itu mendorongku untuk belajar melepaskan segala akar pahit dalam kehidupan dan berani melangkah meninggalkan hal-hal yang hanya memberikan luka dalam kehidupanku. Seperti ada kata pepatah bahwa kebahagiaan itu diciptakan bukan dicari, dan kebahagiaan itu bersumber dari dalam diri kita sendiri, bukan pengaruh dari orang lain ataupun keadaan. Maka, mulailah belajar untuk berani melepaskan hal-hal yang kita pikir dapat memberikan kebahagiaan, padahal kenyataannya hanya membuat kita terluka dan bersedih. Diri kita ini terlalu berharga untuk selalu dibuat menangis dan terluka. Dan sebagai penutup, aku ingin bercerita sedikit saja tentang kelanjutan dari kipas kuning yang patah itu. Nah, kipas kuning itu kini telah menjadi penghuni tetap di rumahku loh. Tidak akan kubuang. Ya, bukan karena dibuang sayang, tapi untuk mengingatkanku bahwa dari sebuah kipas kuning yang patah, aku belajar banyak mengenai filosofi kehidupan yang penting. Dan saat ini, kipas di meja kerjaku sudah terganti dengan kipas elektrik, hadiah dari seorang sahabat. Jadi, walaupun nanti cuaca panas kembali, aku tetap tidak akan kepanasan karena kipas kuning itu kini telah digantikan oleh kipas yang baru. Sekian dulu podcast episode ke-12 kali ini ya.
Semoga bermanfaat bagi pendengar semua. Kami terus meminta komentar dari pendengar semua melalui Instagram @penaburbandung dan kolom komentar channel YouTube BPK Penabur Bandung. Sampai berjumpa dan salam penuh kasih untuk penabur semua.